dengan harga yang murah, bahkan Rudy Iskariot dimaki-maki sebagai Rudy Iskariot pun dia tertawa. Ya, dia bilang harga yang murah. Masa 3M murah kawan? Sedangkan si Edis harus lari ke luar negeri, menghujat-hujat dapat 3M setahun. Sementara aku sebentar aja dapat 3M. Terus dibilang dia dihujat, dia tertawa. Ya masa aku nangis? Masa aku harus marah-marah? Capek dong. Hati yang gembira adalah obat. Edis nggak tahu itu kawan. Lihat mukanya itu sekarang nggak ada keceriaan sedikit pun. Makanya ini nasihatku sama Edis, sampaikan kalian, wahai herder Edis, jangan mencolok mata saudaramu. Dia mencolok mataku enak, ku colok matanya nangis tekaing-kaing, sok-sok melawan. Paham ya? Dia mencolok mataku kan, puk, katanya gini. Ku tangkis gini. Ku colok matanya. Nangis-nangis dia, ya. Nanti dibilangnya sampai 3 hari aku stres memikirkan ini nggak live. Kita lihat ya. Kalau aku mana pernah gara-gara stres nggak live. Tapi karena ada kerjaan dengar. Karena memang dia sudah tidak menganggap atau tidak melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang bernilai. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada orang-orang muslim. Ingat, siapa yang berdonasi dari sekarang hati-hati kalian. Sekali dibongkar rekening dia, zaman Rudy Simamora hampir dibongkar loh. Tapi pengacara bilang nggak usah pak, karena terlalu luas nanti banyak yang harus kalian apakan. Ingat ya, hati-hati kalian. Tahun 2023 itu, aku dikasih tahu pengacara. Zele. Sudah dihapus kan? Dia aku bilang gak banyak kesalahan Sedis, hanya satu, ndak aku tuduh dia lagi teroris, gak aku bilang dia perampok, penggini, penggonong, enggak lah. Kalau untuk melaporkan ke pemerintah Amerika, kalau pemerintah Indonesia udahlah horas mada. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, Rudy Iskariot sekarang sedang bekerja sama dengan Bunda Mila untuk mendeportasi Edis dari Amerika. Dan ini satu hal yang tentu saja membuat Edis ketar-ketir. Apalagi terucap, dipersiapkan 2 miliar teman-teman. Dipersiapkan 2 miliar rupiah untuk membayar pengacara ataupun segala biaya yang dibutuhkan agar Edis bisa dideportasi dari Amerika. Dan ternyata apa yang disampaikan dari kemarin mengenai Edis menggalang donasi dengan cara ilegal dengan tanpa izin di Amerika terbukti benar. Ya, sekali lagi teman-teman, terbukti benar. Itu dapat kita lihat dari paniknya Edis, teman-teman. Jadi Edis panik dan sekarang menutup nomor dari Jelly tersebut. Jadi Edis setiap live menaruh 2 nomor rekening. Satu nomor rekening BRI-nya,
yang ada di Indonesia, dan satu Zelle. Zelle itu adalah aplikasi program untuk transfer uang ke Amerika. Jadi itu nomor rekening, tentu saja nomor rekening yang ada di Amerika. Dan itu ditutup oleh Edis sekarang, teman-teman. Sudah tidak dia tampilkan. Yang jadi pertanyaan, kalau benar itu ada izinnya, kalau benar bahwa itu terkoneksi dengan non-government organization atau NGO, yang dia sampaikan bahwa dia tergabung dalam NGO tersebut dan itu resmi, kenapa dia tutup? Kenapa tidak berani lagi dia tampilkan? Kan ketahuan. Inilah salahnya Edis, teman-teman. Nipu kepergok sama tukang tipu yang lebih senior, yaitu Rudy Iskariot. Rudy Iskariot adalah penipu yang sudah malang melintang. Dia sudah tahu teknik-teknik menipu. Begitu ada penipu baru, ya ketahuan sama dia. Inilah luar biasanya kalau kalian jadi penipu. Betul nggak, teman-teman? Penipu yang lebih profesional, lebih senior akan tahu ini penipu atau tidak. Kita orang awam, karena nggak ngerti ilmu tipu, ya kita nggak sadar. Untuk hal ini, saya berikan kredit buat Rudy Iskariot. Harus kita kasih kredit. Kalau saya nggak sungkan-sungkan memuji orang, kalau benar itu pencapaian atau hal yang dia lakukan. Rudy Iskariot yang menunjukkan, iya ini ada celah. Ada celah untuk melaporkan Edis lantaran dia menggalang donasi secara ilegal di Amerika. Dan itu adalah pelanggaran hukum, teman-teman. Pelanggaran hukum, dilaporkan, selesai dia. Betul. Jadi apa yang disampaikan Rudy Iskariot ini benar. Benar. Dan tampaklah kepanikan dari Edis. Saya juga bingung ya. Kenapa Edis begitu panik sampai menghapus nomor Zelle tersebut? Kalau benar itu legal, ada izinnya, kenapa dihapus? Sesimpel itu kok. Kan jadi ketahuan nipunya. Mending dia pertahankan nomor Zelle tersebut. Toh kadung sudah orang tahu, bukti-bukti sudah banyak. Kalaupun dia hapus sekarang, apakah merubah keadaan? Coba saya tanya. Dengan dia menghapus nomor Zelle sekarang, apa itu akan merubah pelaporan orang kepadanya? Enggak, teman-teman. Apa dia pikir pihak ICE Amerika, pihak imigrasi Amerika itu begitu bodoh sampai nggak bisa ngecek kalau kamu pernah menggalang donasi? Halo? Daripada kadung kamu kepergok seperti ini, mending kamu teruskan, Edis. Kan gitu, mending dia teruskan nomor tersebut. Kalau pihak Amerika nggak mungkin bisa ditipu, minimal dia bisa menipu para laskar Polikardusnya. Kan gitu, minimal itu. Nah, inilah yang terjadi sekarang, teman-teman ya. Ada kepanikan dalam diri Edis, dan itu sudah kita tunjukkan ya dari kemarin, bagaimana dia meminta para laskar Polikardus untuk segera menggalang kekuatan, melakukan demo ke kedutaan Amerika yang ada di Jakarta, agar dia segera mendapatkan suaka, agar mereka membantu bahwa Edis ini adalah pahlawan kami, dia adalah pahlawan Kristen, dia layak dibantu, dia harus ditolong sama Amerika, dan sebagainya. Akan ada upaya-upaya ke sana yang dilakukan oleh para laskar Polikardus tentunya. Dan ini makin seru, teman-teman. Konflik ini makin seru, makin lucu, dan tentu saja makin menghibur. Untuk itu, mari kita simak sama-sama ya, teman-teman, bagaimana konflik ini makin melebar kemana-mana. Dan ya, kita harus akui, Rudy Iskariot itu jauh lebih siap, ya, jauh lebih siap dalam berkonflik, karena memang orang ini dari dulu punya track record, punya pengalaman selalu ribut dengan orang lain. Baik sama Muslim ribut, maupun dengan sesama Kristen. Jadi sudah terbiasa yang namanya ribut dengan orang lain. Dia ngerti bagaimana cara, strategi, supaya dia bisa menang dalam keributan tersebut. Dan sekali lagi, hanya saya ya, yang sampai detik ini gagal dia celakai, malah semua berbalik kepada dirinya. Dari dulu, Rudy Iskariot berencana mencelakai saya. Tapi apa yang terjadi? Semua niat busuknya selalu kembali kepada dia. Bagaimana dia meneror saya dulu? Dia kirim orang-orang, laskar-laskar Polikardus, untuk membuat teror kepada saya, mendatangi rumah saya. Sekarang semua berbalik sama dia ya. Dari zaman dulu sih, dari zaman waktu dia celakai saya, Paul Jang kirim orang, ya, timnya Galarua Paul Jang, yang mencari dia sampai dia harus lari ke hotel, harus sembunyi ke hotel. Nah, itu sudah berbalik ke dia semua kan. Jadi memang luar biasa sekali Allah. Maha pembalas tipu daya.
Kalau memang Allah melindungi kita, nggak akan ada bisa satu orang pun mencelakai kita. Bahkan atas izin setan sekalipun, nggak akan sanggup kamu celakai kami. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana konflik antara Rudi Iskariot dan Edis ini ya, sampai Edis 3 hari. 3 hari nggak bisa tidur, dia bilang ya. Edis yang ngomong. Ini peperangannya ini memang peperangan agak-agak lucu-lucu gimana gitu ya. Tapi memang harus kujalani karena aku tidak mau dianggap seperti orang pengecut karena si Edis di luar negeri. Maka dia bisa sejenis mengintimidasi saya. Dan ya seperti apa ya, seolah-olah dia paling benar di muka bumi persada Indonesia Kujaya ini ya. Tidak boleh kawan, pantang bagi saya begitu. Hari ini saya dapat ancaman. Akan ada pengerahan massa dari anggota Syedis. Mengakunya, ya saya bilang, apapun kondisinya saya siap. Kalau kau memang mau ngerahkan ya silakan ya. Mau ngerahkan bagaimanapun, saya tidak bisa menghalangi, aku bilang ya. Jadi ya, itulah yang aku sampaikan kepada penggemar Syedis dimanapun berada. Dan saya siap ya, apapun resikonya saya akan hadapi. Karena saya sudah memilih jalan ini, bahwa saya dan Edis harus tempur habis-habisan. Bahkan saya berharap Syedis itu pulang ke Indonesia, dia bisa membuat laporan kepada saya agar saya dideportasi ke Amerika. Terbalik ya. Agar saya ditangkap polisi, saya akan hadapi. Saya nggak takut ya. Apapun risikonya akan saya hadapi. Pulanglah kau Edis, main kita. Kan gitu ya. Akan kubuktikanlah siapa yang berjiwa kerdil kawat aku. Siapa yang pemberani kawat aku. Kalau kau jelas penakut lah lari ke luar negeri. Kalau aku pemberani tetap di dalam negeri ya. Nah, nanti malam kawan-kawan saya live lagi di tempat Sinandar. Kalian gak usah langsung langsung ibaratnya sejenis kayak marah kayak ini, enggak, slow lah. Itulah manajemen konflik yang kumainkan. Kenapa itu yang kumainkan? Karena selama ini Edis menganggap enteng. Orang-orang di Indonesia menganggap sepele dengan saya. Beda dengan kasus Paul Zhang dulu. Kalau Paul Zhang kan sudah lama diajukannya untuk mendapat kewarganegaraan. Kalau Edis kan enggak. Dia baru datang langsung berulah bertingkah ya. Jadi kawan-kawan, gak usah pala kalian laporkan dia teroris lah, ini gak usah. Bilang aja dia pendatang menggunakan visa kerja tapi memungut-mungut donasi dan meraup keuntungan sampai ratusan ribu US dollar. Itu di negara Amerika dilarang sekali kawan ya. Mendapatkan green card ya. Jadi slow-slow saja kawan. Nah, untuk para penggemar Edis silakan. Kalian mau mematikan saya, kalian mau membunuh saya silakan ya. Dan kita akan buktikan siapa sebenarnya si Yudas itu ya. Oke, kalian bilang saya Yudas. Kalian nanti saya katakan apa? Ahli Taurat dan Farisi yang mau membunuh Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi kawan, nggak usah palang terlalu berlebihannya. Santai sajalah. Si Edis bisa mencolok mata saya. Masa matanya nggak bisa kucolok? Harus bisa dong. Berimbang ya. Oke. Kita dengar dulu ini video si Edis yang berhasil tadi saya rekam. Waktu saya di tol ya. Kasihan juga aku lihat dia bilang sampai 3 hari dia tidak live gara-gara itu saja katanya. Kita dengar dulu. Mudah-mudahan ada suaranya. Oke, teman-teman ya, kembali ke asal. Jadi teman-teman, ada satu tema memang yang sedang mau kita bahas, itu mengenai segala macam cara itu dilakukan untuk mendeportasi Edis TV, mendeportasi saya. Nah, biar teman-teman tahu cara apa. Jadi teman-teman, mereka ini akan menggunakan segala daya upaya termasuk cara-cara yang culas ataupun cara-cara yang curang. Begitu. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama tahu ya bahwa tidak salah. Saya kalau memberikan satu julukan itu benar. Saya itu kalau memberikan satu informasi atau satu julukan itu selalu saja setelah lihat mulutnya kan licin ya, seolah-olah dia meriset, melihat lah mengenai Rudi Iskariot sudah dari dulu dibilang orang sama aku ya. Pertama sekali
ketika aku menyerang Polzang, baru menyerang yang namanya Ucuk Bulu. Ya, jadi itu di seolah-olah dia baru yang mengatakan Rudi Iskariot. Udah banyak itu, Edis. Ya, intinya sekarang Edis udah empot-empotan. Tapi kita dengar dulu lah ya. Video ini kita dengar dulu sampai selesai ya. Empot-empotan dia kawan. Melewati yang namanya observasi yang mendalam. Observasi. Dia bicara observasi, kuliah aja DO kawan. Bagaimana yang DO bisa observasi? Yang benar aja lah bro. Bukti-bukti yang nyata seperti itu. Makanya setiap saya mengeluarkan satu statement, selalu saja statement saya itu terbukti kebenarannya pada akhirnya. Nah, kenapa saya memberi nama Rudi Iskariot? Karena memang ya, Rudi Iskariot katanya itu dari dulu sudah dipakai orang ya untuk mendiskreditkan aku. Jadi kawan-kawan, tidak ada hal yang baru di sini. Ya, dia tidak ada melakukan riset, tidak ada melakukan apa-apa ya. Video dia mana ya? Kayaknya sudah dihapus dia ya. Ini kok mati berdiri dia. Ini tadi rekam dari jalan tol. Wah, jadi kurang bagus ya. Gimana ya? Video dia tadi saya lihat sudah nggak ada lagi kawan. Apa dia hapusnya ya? Ini sudah saya masuk ke Edis TV, nggak ada lagi. Apa dia nanti baru munculkan? Saya nggak tahu ya. Kayaknya habis live dihapus, habis live dihapus ya. Nah ini 6 hari yang lalu. Anda adalah seorang, taruhlah Anda seorang apa begitulah terserah lah, seseorang begitu. Oh ini nih. Di satu desa. Kemudian ada 1000 orang membuat laporan bahwa Anda itu mencuri mangkuk. Tunggu. Bisa rupanya bisa tadi itu hanya masalah ini. Tunggu ya. Ini distribu tadi ya. Kita ulang dulu. Nah ini kawan. Distribu sekarang meradang ya. Kasihan juga aku sih lihat dia nih. Tapi apa boleh buat lah, dia terlalu angkuh. Dia merasa kalau di luar negeri dia nggak tersentuh. Oh nggak bisa. Aku tahu caranya. Ada banyak video begitu yang dikirimkan kepada saya dan saya pun menonton sebagiannya secara live. Bagaimana Rudi Iskariot itu akhirnya memang menjual dirinya itu kepada para muslim. Dia menjual dirinya. Lucu kawan. Itu Rum bukan bicara atas nama muslim, tapi atas nama kami orang-orang yang di Indonesia. Mana ada dibilang situ Rum muslim. Inilah seri saking paniknya menjual diri dia. Apa yang kujual kawan? Kalau menjual itu ada transaksional. Transaksi apa yang ku dapat? Coba ku tanya lo kalian, ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Kita dengar lagi ya. Oh dapat 2 miliar ya. Bayangkan kawan. Dia susah payah pergi ke luar negeri menghujat. Dapatnya cuma 3 miliar. Aku kalau mau 3M dari tanganku kawan. Tinggal ku bilang sama orang itu benar atau tidaknya urusan belakangan lah ya. Dia pun 3 miliar dia itu juga benar atau tidak kan kita nggak tahu ya. Jadi kawan-kawan aduh sudahlah nggak levelku sih di sini kawan ya. Ini kita lanjut ya. Dengan harga yang murah, bahkan Rudi Iskariot dimaki-maki sebagai Rudi Iskariot pun dia tertawa. Ya. Dia bilang harga yang murah. Masa 3M murah kawan? Sedangkan si Edis harus lari ke luar negeri menghujat-hujat dapat 3M setahun. Sementara aku sebentar aja dapat 3M. Terus dibilang dia dihujat, dia tertawa. Ya masa aku nangis? Masa aku harus marah-marah? Capek dong. Hati yang gembira adalah obat. Edis nggak tahu itu kawan. Lihat mukanya itu sekarang nggak ada keceriaan sedikit pun. Makanya ini nasihatku sama Edis sampaikan kalian. Wahai herder Edis. Jangan mencolok mata saudaramu. Dia mencolok mataku enak. Ku colok matanya nangis tekaing-kaing. Sok-sok melawan. Paham ya? Dia mencolok mataku kan. Puk katanya gini. Ku tangkis gini. Ku colok matanya. Nangis-nangis dia. Ya. Nanti dibilangnya sampai 3 hari aku stres memikirkan ini nggak live. Kita lihat ya. Kalau aku mana pernah gara-gara stres nggak live. Tapi karena ada kerjaan. Dengar. Karena memang dia sudah tidak menganggap atau tidak melihat
dirinya itu sebagai sesuatu yang bernilai, sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada orang-orang Muslim. Lihatlah kan omongannya kan, dibilangnya aku pelacur. Mungkin dia ini yang pelacur kawan, saya nggak tahu ya. Karena di Amerika, bagaimana dia hidup? Pasti kerjanya nungging terus ini. Nggak bisa dari depan, dia dari pintu belakang ini kawan. Minimal dengan Udin Caikiti lah. Bagaimana dia mengeluarkan dolnya? Nanti kena kanker prostat. Ya. Coli, dicoli. Nggak bisa juga, sakit. Mana enak kawan. Jadi di sini kawan. Bisa jadi cara mengeluarkan odolnya dengan apa? Memburit, kayak kata Alkitab itu. Siapa yang memburit? Ini bisa jadi kawan. Aduh kasihan, aku lihat dia melacur katanya aku. Aduh Dis, saranku sama kau Dis, kalau nggak mau dicolok matamu oleh, aku nggak sesama dia ya, aku nggak seiman dengan dia, jangan kau colok mata orang. Seperti itu. Ya, konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar. Walaupun Lihat kepanikan dia kan. Konon katanya dia menerima bayaran. Entah bayaran apa lah, aku terima 2M. Coba kalian pakai lu akal sehat kan. Memang dungu ini kan. Orang DO kayaknya gila, lihat mukanya itu stres kali kulihat. Gak kayak kemarin senyum, ini udah tegang kali ya. Takut dia dikeluarkan dari Amerika kawan. Makanya aku bilang tadi ada videoku, nggak usah laporkan kalian dia kejahatan. Cukup kalian laporkan dia masuk ke sana menggunakan visa kerja, dan sampai di sana dia mengumpulkan donasi pakai zilenya itu dan rekening BRI-nya, tuliskan kalian nomor rekening BRI-nya atas nama Edisi Badobuta dan zilenya itu nomornya buatkan. Karena Amerika kan teknologi canggih, dimasukkan nomor zilenya itu nanti. Kalau ada masuk uang ke situ habis dia. Ya. Sama nomor BRI-nya, tunjukkan videonya, ada di jalan-jalankannya itu ya. Jadi kasiannya aku sebenarnya lihat orang ini, tapi ya terlalu angkuh kawannya. Dia merasa kalau dia di luar negeri dia sudah menjadi sejenis apa ya, imam besar kayak gitu dia. Enggak kawan. Enggak. Dia menghujat Katolik juga. Dia menghujat Kristen juga. Karenanya herdernya ini kan karena dungunya kawan. Jalan keselamatan herdernya itu atas rancangan iblis. Beda dengan kita ya, orang Kristen pada umumnya. Rancangan keselamatan itu rancangan Tuhan, bukan iblis. Ya. Jadi kadang kasihan aku lihat herder ini katanya kau jangan memojokkan sesama Kristen. Kristen yang mana? Ya. Kau jangan memojokkan saudara seimanmu. Saudara seiman yang mana? Mana ada saya beriman kepada sama dengan orang yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Tidak mengakui salib itu adalah karya keselamatan dari Allah. Tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia bilang Yesus itu punya Tuhan. Mana ada saya seiman dengan orang seperti itu. Kalau kalian seiman ya urusan kalian. Aku nggak mau. Ya. Janganlah jadi herder yang dungu. Hanya punya kesetiaan. Dengar lagi nih ya. Udah panik dia kalau lihat mukanya nggak ada ceria. nanti akhirnya dia ditipu. Ya teman-teman ya. Akhirnya dia ditipu. Saya belum pernah ditipu tuh. Kalau masalah seperti ini. Mana ada saya dikasih 2M. Ini kan ucapan dia aja karena dia panik kawannya. Jadi Rudi Iskariot itu karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada saya. Karena memang dia... Saya tidak punya kebencian sama Edis. Tapi saya hanya membela hak saya. Bahwa dia sudah menyebarkan banyak fitnah. Coba kalian pikir. Ini herder ya. Kalian dengar lu baik-baik. Ya. Bulan 5. Kan permasalahan ini mulai bulan 5. Ada nggak saya serang dia? Nggak ada kan? Ada nggak benci saya sama dia? Nggak kan? Saya telepon dia baik-baik. Sudah. Bulan 9 saya hanya ngajak dia berdebat. Entah kenapa hantu manis mana yang merasuki dia. Tiba-tiba dibilangnya apa? Rudi Yohanes, gak usah pala kau berdebat sama aku. Kiranya dah hebat cara ngomongnya kan. Ya, kalau kau mau berdebat sama saya, urus dulu masalah Rudi Simamora yang kau makan uang donasinya. Tak bersisa begini, bogono begini. Ah kan. Di situ dia sudah mulai namanya melakukan yang namanya apa? Ini kok jadi hilang?
Bagi saya itu penipuan kawannya. Dan itu fitnah. Sementara saya tidak pernah memfitnah Syedis, dia memfitnah saya begitu rupa. Ya. Apa ini kok nggak mau dibuka lagi? Mana ntar ya? Kok jadi hilang videonya? Oh ini nih udah dapat. Mau ini sebentar ya. Oke, teman-temannya kembali ke bernilai begitu. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada orang-orang muslim seperti itu. Ya konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar walaupun nanti akhirnya dia ditipu. Ya teman-temannya, jadi Rudy Iskariot itu karena kebenaran. Nah, lihat kawan. Kemarin lihat running text ini, dan untuk yang di USA Zelle. Sekarang nggak ada lagi nomor Zelle-nya kan, udah dihapus dia kan. Itulah yang membuat dia 3 hari 3 malam tak bisa tidur. Ah, Zelle. Sekarang apa? edistvofficial@gmail.com. Kalau kemarin Zelle-nya ini diisinya dengan nomor. Jadi ini sudah ketar-ketir ketakutan dia kawannya. Dikiranya aku bodoh. Makanya Edis, kau janganlah sok-sok melawan. Kau kira semua orang bisa kau kadal-kadali, bisa di bawah kakimu. Nggak bisa. Sekalipun kau di luar negeri, jangan kau menganggap orang di luar negeri itu tolol semua. Bisa kau setel-setel, bisa kau buat ini. Nggak Edis. Kau kira kau sehebat apa? Ya, kau kan nggak tahu sang debat kan udah diingatkan si Rudy Simamora kau. Jangan kau lawan-lawan Rudy Yohanes itu. Banyak yang melawan dia itu KO semua, tidak ada yang mampu. Channel besar kayak Paul Zhang aja KO ku buat, ku sikat ya. Jadi kawan-kawan, dia ini merasa dia hebat. ZL-nya udah dihapusnya kan, tapi aku masih punya nomornya. Kalian tidak usah membilang dia membunuh, mencuri, nggak usah. Cukup kalian lapor dia menggunakan visa kerja, sesudah itu mengutip-ngutip donasi. Itu aja kalian bilang. Mengumpul-ngumpulkan donasi atau menipu orang. Ya. Dari donasi itu sudah terkumpul 300.000 US dollar dan tidak satu pun ditepatinya apa yang dikumpulkannya itu. Coba bilang kalian sama dia. Itu aja nggak usah. Nah, Zelle-nya itu apa? Kan dia dihapusnya. Ini dia nomornya. Saya simpan. Jadi nggak bisa lagi bergerak kawan. Kutunggu kok kedatangan kau di Indonesia, Dis. Bertemu. Bila perlu bal-balan kita kuliah kau, tapi jangan kau main belakang ya. Adap-adapan kita. Mau kuliah sehebat apa kau? Biarpun aku udah tua, mau kuliah. Biar kau rasa dulu pukulan taekwondo sang debater kan. Aduh. Aku udah mengamuk ya Dis ya. Ku hadapi kau, biarpun aku sudah tua, nggak takut aku sama kau. Nah ini. Berapa kali kau kuingatkan. Kau merasa kau sudah hebat karena di Amerika. Dis, jangan begitu Dis. Pelan-pelan ku bilang. Tapi herdernya bilang, kau tidak pernah mengingatkan. Ya, capek bibirku, berdamailah kita. Jangan so hebat. Ini nomor Zelle-nya ya. 7143. Jadi kalian kalau mau laporkan Syedis, ini aja masukkan. 7143 258601. Selesai itu. Gak usah lagi kalian masukkan dia mencuri, membunuh, ini gak usah, itu gak bisa kalian buktikan. Cukup ini kasih nomor Zelle-nya ini, buat di situ laporan kalian di ICE itu. Apa itu ICE? US apa tadi? ICE US aku lagi apa ini? Apa ya? Lupa aku. Immigration, sorry. US Immigration custom E-nya itu apa tadi ya? Apalah, lupa aku. Nanti kita cari ya. Itu aja masukkan. Sekarang udah dihapusnya kan? Apakah aku berbohong? Tidak kan? Kekeliruan Syedis dia mau mencoba seperti Paul Zhang. Paul Zhang itu sudah lama di Belanda baru berkoar-koar. Beda dengan Syedis. Sampai ada tadi yang masuk. Memang gampang bang. Bisa jadi katanya. Diakuinya bisa. Dia kan masih berharap green card itu kan. Makanya jangan sok-sok kalau belum diwawancara. Dia belum wawancara kawan. Makanya aku bilang rame-rame lah uclim ini. Kan kalian ingin Syedis pulang ke Indonesia. Aku juga ingin. Biar berantem aku dengan dia di Indonesia. Mau kulihat sehebat apa dia.
Kan uangnya ada 3 miliar. Aku nggak ada uang sekarang. Sewa pengacara. Jadi kan bisa sewa pengacara. Pulang ke Indonesia, baru ditangkap Uclim. Setelah itu sewa pengacara, kan bisa. Tuntut saya mengenai rekening itu. Entah mengenai apa aja, silakanlah. Kuhadapi. Aku ini tidak pernah lari. Aku di Indonesia terus. Tidak usah kalian bilang dia teroris lah, mencuri lah, nggak usah. Cukup kalian buat. Dia itu menggunakan visa karyawan. Atau visa turis, entah apalah, bilang aja visa gitu. Setelah itu bilang dia mengumpulkan donasi dengan menggunakan ZELE, ZELLE, dengan nomor 7143258601. Dan sudah terkumpul 300.000 US dollar lebih. Selesai dia kawan. Kemarin kan aku ingatkan. Ini WA-nya. Dis, tak usah pala kau sok-sokan kau dis. Satu kelemahan kau itu bisa ku buat, ku bilang. Dikira tak percaya dia. Dia sok-sokan, aduh. Dia baru sekarang di Amerika. Aku memang belum pernah ke Amerika. Tapi kan aku punya banyak kawan di Amerika sejak zaman Facebook dulu. Aduh. Inilah kadang-kadang orang kalau sudah apa namanya ya, sudah apalah sok mantap. Aduh kawan, tunggu mana dia? Jadi tipu. Langsung nomor ZELE-nya dipadamkan dia kan? Berani nggak dia? Bentar ya. Nah, aku ingatkan dia kawan. Tapi memang dia itu sombong, angkuh. Dikiranya tak bisa kusentuh dia sekalipun di Amerika sana. Ini ya. Nah ini ZELE. Wah kakak, bedakan ketakutan dengan menghargai. Dis, satu kesalahanmu bisa berdampak deportasi, tetapi sudahlah. Tak pala aku sebutkan itu, nanti kau stres berat. DO pula kau nanti dari dunia hujat. Kan tak ramai, ku bilang. Itu tanggal berapa? Sabtu. Ini ya, kalau kalian lihat ini kan ada Sabtu nih ya. Nah, hari Sabtu kawan. Ku ingatkan dia baik-baik, tapi dia tetap membuat live. Apa katanya? Rudy Yohanes dari uang Rudi Smamora. Oh, saya hanya bilang gini. Menurut kau, faktanya kan kau tambah-tambahi kata itu. Kau bilang aku memakan uang itu, kau bilang aku mengocok, kau bilang, aduh itu bulan 5 kau sudah kumaafkan dis. Karena aku anggap kau adikku. Tidak pala aku marahi kau yang bulan 5 itu. Sekali aku marah-marah tetap memang si Rudi Smamora tiap tahun begini saya bilang. Stop, selesai, nggak ada ku urusi lagi. Bulan 5, bulan 6, bulan 7 nggak ada kurusi lagi si Edis. Bulan 8 nggak ada kurusi. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan. Aku hanya ngajak berdebat. Kenapa jawabnya bukan berdebat? Nanti dia sombong di apa ya? Rudi kalau pamor dengan saya dia nggak mampu membantah dalil saya. Dia aja nggak pernah bertemu dengan saya dalam ruang debat. Apa nggak aku bantah dalil dia? Aduh. Sekarang lihat ZELE-nya nggak ada lagi kan? Coba kalian lihat, tidak ada lagi ZELE-nya itu, ZELE. Tak apalah bahasa Inggrisnya itu nggak tahu ya. Aku bacanya ZELE, ZELE. ZELE. Sekarang benar nggak yang ku bilang? Terkencing-kencing dia kan, ketakutan kan? Ini tidak ada lagi ZELE-nya. Ini tadi live ini. ZELE-nya itu tidak ada lagi selainnya itu ha. Ini, dia hapus ini. Ini nih ZELE. Kan dia sudah dihapus Edis TV official lagi kan? Gak ada lagi ZELE-nya habis. Kemana ZELE-nya? Dimakan dia sendiri lah ZELE. Yang sangat mendalam kepada saya karena memang dia tidak bisa lagi mengarahkan saya dalam sebuah argumen. Begu. Orang Batak bilang, begu, dengarkan itu setan. Entah sejak kapan kami bertemu dalam satu argumen. Aduh. Hei herder, berapa orang herder series di sini? Inilah junjungan kalian ini. Orang DO mau melawan orang yang gelarnya ada banyak. BG Bodis. Entah sejak kapan kami duduk berdua dalam satu room, tidak bisa kukalahkan dalil dia. Aduh. Tidak malu dia kan, tidak malu kawan. Kalian lihat donaturnya itu sudah terjun bebas semua. Ingat, kalau si Edis pulang ditangkap para donatur, ingat,
akan terbongkar semua data kalian. Kenapa? Dia meminta transfer ke Bank BRI, nanti loh. Saya nggak tahu bagaimana ya. Kalau Ucil meminta tolong dibuka, karena kami merasa gerah. Sudah ada orang-orang yang mengirim orang-orang ini ke luar negeri. Siap kalian. Gak cakap bohong aku. Ya. Kan sudah kuingatkan kalian. Aku bukan orang yang tidak punya kasih. Ku kasih kalian. Kuingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Maaf. Gak ada cerita. Paham ya? Kalau memang dia hebat, kenapa zele-zelenya itu nggak ditutup dia? Kutanya dulu kalian. Ingat, siapa yang berdonasi dari sekarang, hati-hati kalian. Sekali dibongkar rekening dia, zaman Rudi Simamora hampir dibongkar loh. Tapi pengacara bilang nggak usah pak, karena terlalu luas nanti banyak yang harus kalian apakan. Ingat ya, hati-hati kalian. Tahun 2023 itu, aku dikasih tahu pengacara. Zele. Sudah dihapus kan? Udah aku bilang gak banyak kesalahan Sedis, hanya satu, ndak aku tuduh dia lagi teroris, gak aku bilang dia perampok, penggini, penggonong, enggak lah. Kalau untuk melaporkan ke pemerintah Amerika, kalau pemerintah Indonesia udahlah horas mada. Zele-zelenya gak ada kan? Untung gak ada orang membuat laporan polisi. Kan aku ingatkan ya, jangan buat laporan polisi kepada Edis. Jangan terbitkan dia di TV. Begitu kalian terbitkan, dia ngurus green card cepat sekali. Tapi kalau nggak ada laporan polisi, apa yang mau dibuat dia? Nggak ada tampil di TV apa? Pemerintah Amerika kan bilang, ada gila kau. Perasaan kau aja kau artis. Ya ini. Kasihan, lihat mukanya tegang kali. Karena dia tidak bisa mematahkan argumen-argumen saya dan membantah. Karena dia tidak bisa mematahkan. Kau aja berdiskusi sama aku takut. Kayak ginilah herder. Cobalah kalian herder, para herder Sedis. Benar nggak ucapan junjung kalian ini? Kena benar kawan. Cobalah herder. Benar nggak ucapan dia karena aku tak bisa mematahkan dalil dia. Kapan kami duduk berdiskusi? Kan takut dia kan? Kapan kami duduk berdebat? Nggak, kan takut dia. Kalau dia berani, ajak aku berdebat. Tak akan aku berbalas pantun. Tunggu begini, nggak langsung. Oke. Paham ya? Jadi sudah ku bilang, tiaraplah kalian sekarang donatur Sedis. Tiarap. Ingat itu. Aku dah kepala, aku lihat kalian, aku bilang. Ku ingatkan dari bulan lalu kalian ejek, aku kalian ejek. Bahkan ada yang sok-sok itu entah marka apa itu. Aku baru ngirim sama dia 5 juta. Ya silakan ku bilang. Tapi tunggu kalian. Zelenya ada dihapusnya kan? Ketika aku posting itu kalian kira Uclim tidak mencoba untuk melaporkan dia. Di sini kan dia terberi-beri, ada ribuan kata laporan untuk dia kan. Terkencing-kencing, terberi-beri, terberak-berak. Ya teman-teman sudah saksikan ya. Dan sebelum kita lanjut, izinkan saya kasih tahu dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka menonton debat-debat ataupun diskusi lintas iman ataupun perkembangan para polikardus ini ya yang sedang berantem sesama, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik. Dan tentu saja teman-teman ya, tentu saja minuman terbaik itu adalah minuman yang selain segar tapi juga menyehatkan tubuh. Karena di luar sana banyak minuman yang enak, yang segar, ya, yang membuat kalian kalau minum tuh kok enak banget gitu, ketagihan. Tapi kalau nggak sehat untuk tubuh ngapain? Untuk itu pastikan ya kalian meminum minuman yang bagus untuk tubuh kalian, apalagi kalau bukan mau di madu teman-teman ya. Ini adalah madu murni, madu asli. Kalau yang ini madu hutan baduy, ini madu akasia. Ini enak sekali kalau dicampur dengan kopi ya, dan juga langsung diminum. Nah, kalau ini untuk dicampurkan dengan yang lain, madu murni. Kalau ini untuk vitalitas, madu hitam ya, untuk vitalitas. Jadi inilah madu-madu yang kita jual teman-teman. Silakan cek di link ya, link yang ada di video untuk pembelian di Tokopedia maupun Shopee. Kalau yang tidak gunakan dua platform e-commerce ini dapat menghubungi nomor WA. Oke, itu aja. Dan sekali lagi teman-teman ya, kalian sudah dengarkan bagaimana Edis begitu panik dan dia memang tampak sekali paniknya sehingga dia sekarang menggalang kekuatan agar mendesak pihak kedutaan segera memberikan izin tinggal ataupun suaka lah ya, suaka kepada dia. Dan di sini kalian juga dengar beberapa fakta teman-teman ya. Jadi Rudi Iskariot bilangnya gini,
3M, ya 3M itu nggak banyak menurut Rudy Iskariot. Dia di Indonesia saja bisa menggalang donasi 3M. Kalian dengar sendiri ya. Inilah yang membuat Rudy Iskariot begitu senang dengan dunia lintas iman ini. Karena dia dapat dengan gampang menipu orang-orang Kristen. 3 miliar bisa dia galang dalam waktu sekejap. Itu dia yang ngomong ya. Bukan saya. Dia sendiri mengakui dia bisa menggalang 3M. Nggak perlu harus kabur ke luar negeri. Nggak perlu kabur. Artinya apa? Inilah yang membuat para Polikarpus itu sangat senang. Sangat senang untuk membahas agama Islam. Karena gampang dapat uang, teman-teman. Gampang sekali. Dan yang membuat Rudy marah sekarang gara-gara orang-orang yang biasa transfer ke dia sekarang sudah stop. Kan dia yang ngomong sendiri kemarin. Donatur-donaturnya udah stop. Mereka bilang nggak mau lagi donasi untuk orang yang di Indonesia. Mereka maunya donasi ke yang di luar negeri. Dan menurut Rudy Iskariot ini semua terjadi gara-gara para Polikarpus yang di luar negeri sengaja membangun gap, membangun pembatas. Seakan-akan yang di luar negeri inilah apologet, yang di dalam negeri itu yang pengecut-pengecut, nggak berani serang Islam, nggak berani bahas Islam. Sehingga donatur ya udah pilih yang di sana. Sengaja dibangun jurang pemisah ini. Dan ini yang membuat marah Rudy Iskariot. Ini yang membuat dia ngamuk kejang-kejang, teman-teman. Karena memang motivasi mereka selalu uang, uang, dan uang. Saya bingung ya. Rudy Iskariot sudah jadi begoders begitu lama, teman-teman. Dia dulu gagal dalam setiap usaha yang dia buat. Kenapa? Bukan dia gunakan jaringan yang sekarang dia miliki untuk hal yang baik. Saya kadang bingung ya, melihat pemikiran mereka. Mereka bertemu dengan donatur-donatur yang luar biasa. Banyak sekali pengusaha-pengusaha kaya itu Islamophobia. Betul nggak? Kalau nggak Islamophobia, nggak mungkin mereka suka Polikarpus menghujat Islam. Itu aja. Kalau ada yang tanya, nggak Islamophobia mereka, Bang? Siapa bilang? Buktinya yang paling didukung adalah yang paling jago menghujat Islam. Yang ngomong bukan saya. Mereka sendiri yang memberikan testimoni. Contohnya Rudy Iskariot yang bilang apa? Makin kamu menghujat Islam, makin banyak donasi yang kamu dapat. Artinya apa? Mereka Islamophobia. Betul nggak? Yang saya bingung kenapa kamu kenal begitu banyak pengusaha, bukan kamu minta kerja, minta usaha gitu ya. Goldian, teman-teman, itu sangat senang ya dengan kembali ke dunia diskusi ini. Karena mengenal banyak orang, dengan ada silaturahmi kita kenal banyak orang. Tapi apakah otak kita nyari duit? No, teman-teman. Cari kerja. Itulah saya bilang sama Goldian. Ya, jangan pernah terucap minta uang. Dikasih, alhamdulillah, tapi jangan pernah minta. Pantang minta, teman-teman. Ya, pantang. Lebih bagus kamu minta kerjaan daripada minta uang. Minta kerja, minta job. Ya, tawarkan produk yang kamu miliki. Saya nggak pungkiri, gara-gara diskusi ini, ya, gara-gara channel ini, saya jadi kenal banyak orang, dan alhamdulillah, saya jualan apapun sekarang jadi gampang, termasuk jualan madu ini. Setengah dari pembeli saya itu adalah penonton. Ya, setengah, teman-teman. Penonton yang beli, luar biasa. Dan gara-gara mereka beli, rating toko saya rame, terakhir jadi banyak orang-orang yang lihat dan beli juga. Kan gitu. Istilahnya mereka lah penarik. Kalau yang seperti itu saya rasa sangat diperbolehkan gitu. Tapi memanfaatkan para penonton untuk kepentinganmu itu nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh, jahat sekali nih. Dan saya bingung ya, Rudy Iskariot ini kenapa lah nggak cari bisnis yang benar, usaha yang benar gitu kan. Padahal enak sekali di kalangan mereka. Apalagi saat dia dulu masih dianggap sebagai pujaan, dianggap sebagai jagoan oleh para donaturnya. Bukannya kerja yang benar, malah ya tetap aneh-aneh lah mereka. Dan saya sudah prediksi dari awal, nggak mungkin dia mau bangun usaha. Pasti yang dia bangun adalah gereja ya. Teman-teman dari 4 tahun lalu, sudah pernah kan saya bilang, bentar lagi dia akan buka usaha anak terong. Setelah rumah anak terong, bentar lagi akan ada usaha anak terong. Dan saya sudah bilang, nampaknya usaha yang akan dia bangun adalah gereja. Karena gereja itu adalah tambang emas. Nggak beresiko. Apalagi dia populer. Dan ya, itu yang terjadi. Sedangkan untuk Edi sendiri, kita tahu Edi ini adalah pendatang baru di Amerika dan sudah membuat masalah untuk pemerintah Amerika. Menggalang donasi tanpa izin itu adalah ilegal. Dan saya setuju,
Cara supaya Edis dideportasi adalah dengan melapor ke ICI, dan jangan kalian tulis dia penghujat agama, dia teroris gitu ya. Karena kalau kalian tulis dia penghujat agama, itu malah tidak akan digubris, ya, tidak akan dipedulikan oleh pemerintah Amerika. Tapi kalau kalian tulis dia menggalang donasi dengan melampirkan bukti screenshot, ya, screenshot ini saat dia live ada rekening ya Amerika yang dia tampilkan, dia galang, nah, maka selesai dia. Edis itu akan selesai. Kalian screenshot dan kalian berikan link, ya, link dari video tersebut. Video dari Edis atau dari TikTok, YouTube-nya. Silakan. Maka Edis akan dideportasi. Dideportasi dari Amerika. Tetapi sekali lagi, jangan terlalu berharap dia pulang Indonesia. Karena dideportasi itu punya pilihan, teman-teman. Dideportasi itu kan artinya dia nggak boleh lagi masuk ke Amerika. Dia di blacklist dari Amerika. Tetapi bukan harus pulang ke Indonesia. Bisa aja dia ke Meksiko, Venezuela, Kolombia, bahkan mungkin ke Lesotho, kan gitu. Ke negara-negara yang Kristen-Kristennya tuh luar biasa barbar gitu kan. Biar dia bisa di sana menjadi pemimpin. Bisa aja kan. Banyak sekali kemungkinan. Tapi minimal, ya dia keluar dari Amerika, teman-teman. Dia nggak akan bebas lagi menghujat Islam. Karena kalau di Meksiko, mungkin dia akan sibuk menjual narkoba. Betul nggak? Dia punya bakat menjadi kriminal besar, teman-teman. Edis punya karisma untuk menjadi pemimpin dari penjahat. Dan itu sudah dia buktikan sekarang. Bagaimana dia mengumpulkan para penjahat-penjahat di bawah naungan dia. Ada Elia Miron, Sofiatul, ya, Ki Ahmad. Bahkan Saifuddin yang biasanya nggak mau tunduk dengan orang, yang biasanya mau nomor satu selalu, merelakan dirinya menjadi kroconya Edis. Artinya Edis punya kemampuan seperti itu. Itu sih. Dan sekali lagi kalian yang nilai sendiri, teman-teman. Ya, kita akan ikuti terus nih perkembangan konflik yang terjadi antar mereka. Dan masalah manajemen konflik, saya harus akui, Rudy Iskariot memang di atas Edis jauh. Di atas Edis, teman-teman. Ya, jadi memang Rudy Iskariot ini punya pengalaman yang luar biasa dalam hal menipu, sehingga dia tahu kalau ada orang menipu atau tidak. Teknik-teknik menipu dia tahu. Terus yang kedua, dia terbiasa ribut dengan orang lain. Jadi dia akan nikmati sekali konflik dengan sesama. Dari dulu, sama Tanpa Ragi, Louis Prasetyo, Paul Jang, Pak Bom Bom pernah juga, Saifuddin Ibrahim, semua pernah konflik dengan dia. Dan dia biasa itu. Sangat biasa, teman-teman. Ya, hanya sama saya lah Rudy Iskariot terkencing-kencing dan sampai detik ini tidak berani bertemu dengan saya, tidak berani bicara dengan saya. Karena saya tahu betul cara-cara dia menipu. Saya tahu betul luar dan dalam Rudy Iskariot ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekali lagi ya, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik kalian agar ya nonton Polikardus ini makin seru. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.